Assalamualaikum, Ustadz. Bisa Ya. suara saya bisa terdengar, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Kedengaran suara antum. Waalaikumsalam, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat, karunia, hidayah, dan juga yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Roy nanti. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita menjadi, alhamdulillah kajian akan kita mulai sebentar lagi membahas kitab hadis arba'in untuk hadis keempat. Saya akan membacakan sedikit adab tata tertib kajian. Mohon kepada para peserta untuk mencatat apa yang telah Ustadz sampaikan, kemudiannya serta untuk kelancaran sinyal yang diterima nanti di jaringan internet masing-masing dapat mematikan videonya. Dan setelah penjelasan dari Ustadz akan dilanjutkan sesi tanya jawab. Saya tidak akan berlama-lama, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustadz Abdullah Roy. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan juga hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dan bertatap muka pada kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaallah kita akan masuk pada hadis yang keempat. Hadis yang keempat. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang keempat ini berisi tentang takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap masing-masing dari kita semenjak mereka berada di dalam perut ibu mereka. Dan insyaallah akan kita berikan penjelasan setelah dibaca sebelumnya oleh salah seorang dari kita. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman tam mithla dhalik thumma yakunu mudghata mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله فوالله الذي لا إله إلا غيره إن أحدكم ليعلم بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam hadis yang keempat, Al-hadithu ar-rabi', hadis yang keempat dari 42 hadis yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Mas'udin. Abu Abdurrahman adalah kunyah dan nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Namanya Abdullah, bapaknya adalah Mas'ud. Beliau adalah seorang sahabat Nabi SAW, bahkan termasuk seniornya sahabat, ulamanya sahabat, dikenal dengan ilmunya di dalam hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami. Beliau dan juga para sahabat yang lain, karena di sini haddatsana, menceritakan kepada kami, bukan hanya kepada Abdullah bin Mas'ud, tapi beliau dan juga beberapa orang sahabat Nabi SAW menceritakan kepada kami. Mereka mendengar langsung dari Nabi SAW. Wa huwa as-sadiqul masduq, dan huwa, yaitu Rasulullah SAW adalah as-sadiqu al-masduq. Beliau adalah as-sadiq, beliau adalah orang yang jujur, al-masduqu, yang dijujuri. Saya akan terangkan maknanya. Wa huwa as-sadiq, beliau adalah orang yang jujur. Artinya ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum, maka apa yang beliau sampaikan adalah kebenaran semata. Shadiq, kebenaran semata, jujur, enggak ada kebohongan sama sekali. Setitik pun tidak ada kebohongan sama sekali. Beliau adalah as-shadiq. Dan semenjak zaman jahiliyah, sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, maka beliau sudah dikenal dengan amanahnya, dengan kejujurannya. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi, tidak pernah beliau berdusta kepada siapapun. Dikenal dengan amanahnya. Itu makna as-shadiq. Ucapan beliau, lisan beliau bersih dari apa yang dinamakan dengan kebohongan dan juga kedustaan. Al-masduq artinya adalah dijujuri. Maksudnya apa? Maksudnya orang lain yang berkata kepada beliau jujur kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapakah yang dimaksud dengan orang lain di sini? Yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Bagaimana kita tahu?
yang membawa wahyu dari Allah SWT adalah malaikat Jibril. Mengabarkan kepada Rasulullah SAW. Malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi SAW dalam keadaan beliau amanah, dalam keadaan beliau jujur, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi. Semuanya seperti yang beliau dengar dari Allah SWT. Nazala bihir ruhul amin. Telah turun dengannya ar-ruhul amin. Ruh yang amanah, yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Beliau adalah ruhul amin. Allah SWT telah mempercayakan kepada beliau wahyu ini. Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW dan para nabi selain beliau SAW dalam keadaan amanah, dalam keadaan jujur. Berarti Nabi SAW beliau adalah masduq. Orang lain yang mengabarkan kepada beliau yaitu malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau dalam keadaan amanah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Insyaallah bisa dipahami. Jadi as-sadiq ketika beliau menyampaikan kepada orang lain, beliau jujur. Beliau adalah al-masduq ketika diwahyukan kepada beliau. Ketika malaikat Jibril mewahyukan kepada beliau, maka dalam keadaan jujur. Berarti sanadnya adalah sanad yang bersih. Allah memilih malaikat Jibril alaihissalam sebagai perantara membawa wahyu dari Allah, dan dia adalah amin. Nabi SAW juga demikian, seorang Rasul dari kalangan manusia, beliau juga adalah Al-Amin. Sehingga Abdullah bin Mas'ud di sini mengatakan as-sadiqu al-masduq. Baik. Kenapa tidak semua hadis dikatakan demikian? Di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan wa huwa sadiqul masduq. Sementara pada hadis sebelumnya, hadis yang ketiga, hadisnya Abdullah ibn Umar buniyal Islamu ala khamsin, kok tidak disebutkan di situ as-sadiqul masduq. Hadis yang sebelumnya Umar bin Khattab, ya, hadis tentang Jibril alaihissalam, kok tidak disebutkan di situ as-sadiqul masduq. Banyak hadis-hadis yang tidak disebutkan as-sadiqul masduq, sementara yang mengucapkan sama yaitu Rasulullah SAW yang beliau adalah orang yang jujur. Abdullah bin Mas'ud mengucapkan ucapan ini karena isi dari hadis ini adalah tentang perkara yang gaib, yang tidak diketahui oleh manusia biasa. Kita nggak tahu tentang apa yang terjadi di dalam perut ibu kita atau di dalam perut ya seorang wanita ketika dia mengandung anaknya. Kedatangan malaikat ditulis di situ, ya, ditiup roh, nyawa, kemudian ditulis tentang ajalnya, rezekinya dan seterusnya. Kita tidak mengetahui yang demikian. Ini adalah perkara yang gaib. Oleh karena itu, di sini Abdullah bin Mas'ud ingin menguatkan kepada kita bahwasanya apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW ini adalah benar adanya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu, adalah kebenaran semata. Yang kewajiban kita adalah membenarkan. Ini adalah konsekuensi sebagai seorang yang sudah bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Apa di antara konsekuensinya? Konsekuensinya adalah kita membenarkan setiap apa yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang terjadi. Kalau memang hadis yang sahih, baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, atau diriwayatkan oleh Tirmidzi, kalau setelah diteliti itu adalah hadis yang sahih, maka harus kita benarkan dan tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita.
kejadian yang akan datang di hari kiamat atau kejadian-kejadian di alam kubur seperti misalnya tentang fitnah kubur, azab kubur, digambarkan oleh Nabi SAW. Harus kita benarkan. Tanda-tanda hari kiamat, kejadian di padang mahsyar dan seterusnya, kita nggak mengetahui yang demikian. Dikabarkan oleh Nabi, maka kita harus membenarkan, dan ini sekali lagi adalah kelaziman, konsekuensi dari persaksian kita bahwasanya tidak ada, bahwasanya Muhammad adalah seorang utusan Allah Azza wa Jalla. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman. Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat dan mengatakan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, maksudnya bukan satu saja, tapi maksudnya adalah masing-masing dari kita. Masing-masing dari kita dikumpulkan penciptaannya. Dan dimaksud di sini adalah dikumpulkan antara air mani laki-laki dengan air mani wanita. Yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Fi batni ummihi 40 yawman. Dikumpulkan di dalam perut ibunya selama 40 hari. Selama 40 hari dikumpulkan di dalam perut ibunya, dan disebutkan dalam sebagian nuskhah atau dinamakan manuskrip ya. Ada tambahan nutfatan, yaitu dikumpulkan masih dalam keadaan setetes air mani. Selama berapa hari? Selama 40 hari. 40 hari di dalam perut ibunya, keadaannya adalah nutfah, setetes air. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, khuliqa min ma'in dafiq. Manusia itu dilahirkan dari atau diciptakan dari air yang keluar dengan terhentak. Maksudnya adalah air mani. Dan Allah SWT mengatakan, alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Air yang hina. Allah SWT ingin mengingatkan kita supaya kita jangan lupa dengan penciptaan kita dahulu. Berasal dari air yang hina. Orang yang melihatnya jijik untuk melihatnya. Seandainya dia terkena, segera dia ingin membersihkannya. Itulah asal mula penciptaan kita. Allah ingin mengingatkan kita, alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian dari air yang hina? Faja'alnahu fi qararin makin. Kemudian kami jadikan air tersebut di tempat yang kokoh, yaitu di dalam rahim ibu kita masing-masing. Itu 40 hari yang pertama. Kabar dari Nabi SAW, meskipun kita mungkin bukan seorang dokter, kita tidak meneliti janin dari semenjak bertemu antara air mani laki-laki dengan air mani wanita, atau sperma dengan sel telur, tapi kita yakin bahwa yang terjadi dalam perut ibu-ibu kita adalah demikian. Selama 40 hari yang pertama itu berupa nutfah, masih berupa nutfah, setetes air. Baik, kapan mulai berubah? 40 hari yang kedua. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu dirubah oleh Allah SWT menjadi sebuah 'alaqah, menjadi segumpal darah.
Mithla dzalik, selama 40 hari juga. 40 hari yang pertama berupa air, 40 hari yang kedua berupa segumpal darah. Baik, di dalam Al-Quran Allah SWT juga menyebutkan isyarat yang demikian. Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Wahai manusia, kalau kalian ragu-ragu tentang hari kebangkitan, ada sebagian orang ragu-ragu, maksud sih kita akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Ini orang-orang kafir ya. Kalau orang Islam semuanya yakin bahwasanya kita akan dibangkitkan setelah kematian kita. Allah mengatakan kepada mereka, kalau kalian ragu-ragu, lihat penciptaan kalian. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dulu dari tanah. Kemudian dari nutfah, tetes air. Kemudian dari alaqah, yaitu segumpal darah. Ini saling menjelaskan antara ayat dengan hadis. 40 hari yang pertama itu berupa nutfah, dan 40 hari yang kedua ini berupa alaqah. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian jadilah dia segumpal daging selama 40 hari juga. Setelah segumpal darah, maka diubah oleh Allah Azza wa Jalla sekarang menjadi segumpal daging. Berapa hari menjadi segumpal daging? Selama 40 hari. Yang ketiga, dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Tsumma min 'alaqatin, tsumma min mudghatin." Dan setelah itu, ya dari mudghah. Ini adalah tahapan-tahapan penciptaan manusia. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ya, apa yang terjadi setelah itu? Tsumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian akan dikirim kepadanya, yaitu kepada janin tersebut, seorang malaikat. Berarti kedatangan malaikat adalah 120 hari setelah bertemunya sel telur dengan sperma. 120 hari berarti 4 bulan. Nah, kalau sudah 4 bulan, maka Allah SWT akan mengirim kepadanya seorang malaikat. Apa yang dia lakukan? Pertama, fayanfukhu fihi ruh. Maka dia akan meniupkan di dalam malaikat tersebut, di dalam janin tersebut, ar-ruh. Akan meniupkan ar-ruh, yaitu nyawa. Yang sebelumnya dia adalah berupa daging yang mati, yang tidak ada kehidupan. Kemudian setelah itu ditiup oleh malaikat tadi, di dalamnya nyawa. Sehingga jadilah dia makhluk yang hidup. Sebelumnya mati, sekarang dia menjadi hidup. Baik. Dan kelak dia akan mati. Dipisahkan antara nyawa dengan jasad. Kemudian nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah, digabungkan lagi, dipertemukan lagi antara jasadnya dengan nyawanya. Berarti kita mati atau dalam keadaan sebagai mayit yang tidak memiliki kehidupan 2 kali dan hidup 2 kali. 2 kali yaitu sebelum ditiup nyawa di dalam jasad kita, maka kita adalah mati. Kemudian mati yang kedua setelah nanti dari kehidupan dunia di alam kubur. 2 kehidupan setelah ditiup ruh di dalam perut ibu kita, maka kita hidup yang pertama, kemudian kehidupan yang kedua adalah nanti ketika dibangkitkan oleh
Allah Azza wa Jalla. Nah, di dalam Al-Quran, Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang orang-orang kafir di akhirat. Mereka mengatakan, qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini. Wahai Rabb kami, engkau telah mematikan kami 2 kali dan engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, wa huwal ladzi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Dialah Allah SWT yang telah menghidupkan kalian, itu di kehidupan dunia, kemudian mematikan kalian di alam kubur, kemudian menghidupkan kalian itu di alam akhirat setelah dibangkitkan. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan thumma fa'ahyakum wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana engkau atau kalian kufur kepada Allah sedangkan kalian dahulu adalah amwatan. Kalian dahulu adalah amwatan, yaitu mayit, dalam keadaan tidak memiliki ruh. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian kembali. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Ini saling menguatkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Dan masalah ruh, nyawa, ini adalah ilmunya adalah di sisi Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Dan mereka bertanya kepadamu tentang masalah ruh, masalah nyawa. Katakanlah bahwasanya masalah nyawa ini adalah ilmunya di sisi Allah. Kita tidak melihat ruh, tapi kita tahu bahwasanya roh itu ada. Meskipun kita tidak mengetahui kaifiyahnya. Tapi kita yakin bahwasanya nyawa, roh itu ada. Ilmunya di sisi Allah. Ini adalah termasuk perkara yang gaib. Jangan sampai kita berlebih-lebihan, karena ini adalah perkara yang gaib. Allah SWT yang mengetahui. Cuma kita meyakini bahwasanya roh telah dikabarkan oleh Allah seperti dalam hadis ini. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat tadi meniupkan roh di dalam jasad tadi. Berarti roh itu ada. Kita tidak pernah melihatnya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bagaimana malakul maut mencabut nyawa dari manusia. Kemudian kalau dia adalah orang yang beriman, orang yang soleh, maka nyawa tersebut akan segera dibungkus dengan kafan dari surga, kemudian dibawa ke atas. Dan kalau itu adalah orang yang kafir, maka nyawa tersebut dibungkus dengan kafan dari neraka. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di sana ada ruh. Harus kita imani. Dan para ulama menyebutkan, ketika kita berbicara tentang masalah sifat-sifat Allah SWT, maka para ulama memberikan permisal. Bagaimana cara kita beriman dengan sifat Allah? Kita meyakini bahwasanya Allah SWT memiliki sifat demikian dan demikian, sebagaimana Allah kabarkan. Tapi tentang caranya, bagaimananya kita tidak mengetahui. Allah SWT dialah yang mengetahui tentang bagaimananya. Allah hanya mengabarkan kepada kita tentang bahwa Allah memiliki sifat tersebut, tapi untuk hakikatnya dan untuk tata caranya, Allah SWT tidak mengabarkan yang demikian kepada kita semua. Kita beriman dan bahwasanya Allah SWT memiliki sifat tersebut sesuai dengan keagungannya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah itu malaikat
tersebut diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, yaitu 4 perkara. Disuruh untuk menulis. Dan yang maksud adalah menulis takdir. Takdir siapa? Takdir orang ini atau janin ini. Yang beberapa bulan ke depan dia akan keluar dari perut ibunya. Sebelum dia keluar, ditulis tentang takdirnya terlebih dahulu. Ada 4 perkara yang dia tulis. Yang pertama, bikatsbi rizqihi. Disuruh untuk menulis rezekinya. Disuruh untuk menulis rezekinya. Jadi rezeki dia, ya selama dia hidup, ditulis semuanya. Tidak ada yang kelewatan. Dan rezeki yang dimaksud di sini bisa ada yang mengatakan ini baik rezeki badan, yaitu makan dan juga minum, apa saja yang berapa uang yang akan dia dapatkan, makanan apa yang akan dia makan, selama dia nanti hidup, itu sudah ditulis di situ. Dan apa yang ditulis oleh malaikat saat itu tidak bertentangan dengan apa yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Malaikat hanya mengulang saja. Ya, kalau yang takdir yang Allah tulis 50.000 sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka ini adalah takdir yang umum untuk seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia saja. Itu di dalam Lauhul Mahfuz, kitab yang besar yang berisi tentang seluruh takdir. Tapi kalau yang ada di sini, ini adalah takdir khusus untuk bayi ini, untuk janin ini. Dan itu pun dalam 4 perkara ini. Rezeki Bapak Ibu sekalian sudah ditulis ketika kita berada dalam perut ibu kita masing-masing. Mungkinkah seseorang hidup di dunia ini lebih dari apa yang sudah ditulis oleh malaikat di dalam janinnya? Tidak mungkin. Antum berusaha tamak, rakus, dan menghabiskan seluruh waktu dan usia kita untuk mencari dunia. Jangan antum berharap, berangan-angan seandainya antum bisa mendapatkan lebih dari apa yang ditulis oleh malaikat. Nggak mungkin. Apa yang terjadi sekarang itu pasti sesuai dengan apa yang ditulis oleh malaikat saat itu dan apa yang ditulis oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Sehingga seseorang ketika dia mencari dunia jangan rakus. Nggak mungkin dia akan mendapatkan lebih dari apa yang ditulis oleh Allah SWT. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fa'ajmilu fit talab. Kalau mencari rezeki itu ya yang baik. Ya, keyakinan bahwasanya nggak mungkin Anda lebih dari apa yang sudah Allah takdir. Jangan sampai dunia ini, pekerjaan kita, kesibukan kita, melalaikan kita dari tujuan utama kita diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian juga, ini juga menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa penuh harapan kepada Allah SWT. Tidak takut dan khawatir dengan kekhawatiran yang sangat tentang rezeki dan juga masa depan. Alhamdulillah, rezeki sudah ditulis oleh Allah. Nggak mungkin teman kita mengambil rezeki kita. Tidak mungkin toko yang ada di sebelah kita atau warung yang ada di sebelah warung kita mengambil rezeki yang sudah Allah tuliskan kepada kita. Kalau demikian, kenapa kita khawatir? Kenapa kita menakut-nakuti anak-anak kita dengan masa depan? Kenapa di sana masih ada hasad kepada orang lain yang dia satu bisnis dengan kita misalnya. Kita nggak mungkin mengambil rezekinya dan dia juga tidak mungkin mengambil rezeki kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa ajalihi. Akan disuruh untuk menulis tentang ajalnya. Berapa tahun dan berapa lama dia akan
Kalau dia sudah keluar dari perut ibunya, berapa tahun dia akan dibunuh. Sudah ditulis saat itu dan sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz sebelumnya. Mungkinkah dia merubah atau menambah ajalnya atau mengurangi ajalnya? Tidak mungkin. Sudah ditulis tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, detik sekian, sebabnya adalah demikian dan demikian. Itu pasti akan terjadi. Ada di antara manusia yang umurnya hanya sebentar, baru dilahirkan oleh ibunya meninggal. Bahkan ibunya juga meninggal. Berarti sebentar saja ajal. Ada di antara mereka yang umurnya sampai 3 tahun. Ada yang di antara mereka yang umurnya lebih daripada itu. Kalau kita umatnya Rasulullah SAW, ya umur kita hampir sama dengan umur Nabi Muhammad SAW. Adapun umat-umat terdahulu, maka Allah SWT menjadikan mereka memiliki umur yang panjang-panjang, sampai ratusan tahun. Ada yang 1000 tahun, ada yang 900 tahun. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam itu mendakwai kaumnya, dakwahnya beliau saja itu 950 tahun. Lalu bagaimana dengan sebelum dakwah beliau? Ini tentunya lebih daripada itu. Ini ajal, umur ini sudah ditentukan oleh Allah. Apakah umur ini disyaratkan harus tua? Tidak. Apakah disyaratkan harus sakit? Tidak. Ada orang yang sehat meninggal dunia. Ada orang yang masih muda meninggal dunia. Apalagi di hari-hari sekarang ini. Banyak kabar-kabar tentang kematian. Dan dulu mungkin kita jarang sekali mendengar ya kematian, mungkin berapa bulan sekali. Sekarang hampir setiap hari kita mendengar kabar-kabar tentang kematian. Bahkan orang-orang yang sangat dekat dengan kita semuanya. Masih muda meninggal dunia. Sehat meninggal dunia. Dan kalau sudah datang ajal tersebut, maka sebagaimana firman Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluh. Dan Allah SWT tidak akan mengakhirkan sebuah jiwa apabila sudah datang ajalnya. Tidak akan diakhirkan meskipun hanya 1 detik. Waktunya meninggal ya, meninggal dunia. Kalau belum meninggal dunia atau belum waktunya meninggal dunia, meskipun dia diancam, meskipun dia dikepung, meskipun dia dikeroyok, meskipun dia jatuh dari lantai yang ke-7 misalnya, kalau memang belum waktunya dan tidak ditulis saat itu, meninggalnya adalah di hari tersebut, maka tidak akan meninggal. Nah, ini menjadikan seorang muslim, seorang yang beriman, bertawakal hanya kepada Allah SWT. Masalah ajal, semuanya sudah ditulis. Kita dalam keadaan sakit, ya sudah ditulis oleh Allah SWT kapan meninggalnya kita. Yang sehat juga demikian, jangan kita merasa aman. Ya, jangan kita merasa aman. Kematian bisa mendatangi siapa saja. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Bertawakal kepada Allah SWT dalam kita berpegang teguh dengan agama ini. Mungkin kita hidup di sebuah daerah, sebuah lingkungan yang tidak kondusif, yang mereka main ancam, kalau kamu berpegang teguh dengan sunnah, maka kami akan demikian dan demikian. Tawakal kepada Allah. Kita tidak akan meninggal dunia, kecuali kalau sudah Allah SWT tentukan. Ini yang menjadikan para sahabat dahulu menjadi pasukan atau dikenal sebagai pasukan yang paling berani di seluruh dunia. Dan ini diakui oleh ya tentara-tentara Romawi, tentara-tentara Persia, yang mereka dikenal tentara yang kuat dan berpengalaman. Tapi mereka tidak pernah melihat sebuah kaum, ya, pasukan tentara yang justru malah keinginan mereka adalah meninggal.
perang dan inginnya adalah mati di jalan Allah. Maju ke depan di medan perang dalam keadaan mereka meyakini nggak mungkin saya mati kecuali sesuai dengan apa yang sudah Allah tulis. Ini di antara buah beriman dengan takdir Allah SWT. Wa amalihi, dan juga disuruh untuk menulis amalnya. Apa yang akan dia amalkan selama dia hidup. Baik amal yang soleh maupun kemaksiatan. Sudah ditulis oleh Allah SWT. Oh, fulan akan menghadiri majelis ilmu di hari ini. Sudah ditulis oleh Allah SWT. Sehingga yang demikian, kalau kita mendapatkan diri kita melakukan banyak kebaikan, beriman dan beramal soleh, mendapatkan hidayah, maka ini sudah ditulis oleh Allah. Jangan kita riya, menyombongkan diri kepada manusia. Allah yang telah memberikan karunia kepada kita dengan ditakdirkan kita sebagai orang yang beriman dan juga mau beramal soleh. Demikian pula kemaksiatan. Ini sudah ditulis oleh Allah SWT. Fulan akan berbuat maksiat. Dan Allah SWT membenci kemaksiatan. Tidak semua apa yang Allah takdirkan kemudian itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Apa yang Allah takdirkan ada di antaranya yang dicintai oleh Allah dan ada di antaranya yang dibenci oleh Allah. Kita melihat diri kita, alhamdulillah, yang telah menakdirkan kita sebagai orang Islam. Seorang yang mau mengikuti sunnah dan sungguh-sungguh mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan kita dimudahkan untuk menuntut ini. Subhanallah. Nikmat yang besar. Allah menghendaki kebaikan bagi diri kita. Ketika kita melihat orang lain, ternyata takdirnya lain dengan kita. Ada yang sebelumnya Muslim, kemudian dia menjadi orang kafir. Sebelumnya dia istiqamah, dia menjadi orang yang melakukan banyak kemaksiatan kepada Allah SWT. Maka kita memuji kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita melihat mereka, orang-orang yang berbuat maksiat, melakukan penyimpangan, melihat mereka dalam keadaan kasihan. Dalam keadaan kita memiliki rahmah. Rahmah yang mendorong kita untuk mau mengajak mereka. Kalau memang kita kasihan, maka kita berusaha untuk mengajak mereka, mendorong mereka, mendekati mereka. Wa syaqiyun aw sa'id. Dan disuruh menulis tentang apakah dia ini menjadi orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Maksudnya adalah akhir kehidupannya. Kelak di akhirat, apakah dia menjadi seorang yang syaqi, yaitu orang yang celaka, masuk ke dalam neraka, aw sa'idun, atau termasuk orang yang bahagia, masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi surga dan neraka ini sudah ditulis oleh Allah SWT. Orang yang nanti akan masuk ke dalam surga akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang membawa dia ke dalam surga. Dikenalkan dia dengan Islam, dikenalkan dia tentang tauhid. Dijadikan dia mau mengenal dan melaksanakan sunnah Nabi SAW. Sebaliknya, orang yang sudah ditulis masuk ke dalam neraka, maka dia akan melakukan perkara-perkara yang menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka. Maka sekali lagi, lihatlah masing-masing dari kita kepada dirinya sendiri. Melihat betapa besarnya nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Islam, agama yang Allah SWT tidak menerima agama apapun selain Islam. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya
agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Bapak Ibu sekalian, para ikhwah dan juga para akhwat, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana ada di antara manusia yang kelak akan bahagia dan ada di antara mereka yang ditulis oleh Allah SWT akan menjadi orang yang ya sengsara dan masuk ke dalam neraka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dua keadaan. Fawalladzi la ilaha ghairuh, maka demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jujur sekali lagi. Tapi di sini beliau bersumpah ingin menguatkan apa yang akan beliau sampaikan. Ya, terkadang kita bersumpah untuk menguatkan apa yang akan kita sampaikan. Tidak masalah. Asal jangan terlalu sering. Jangan membiasakan. Ya, kita bersumpah dengan nama Allah, menyebutkan nama Allah kalau memang itu di dalam perkara yang besar, tidak masalah. Tapi kalau perkara-perkara yang kecil, demi Allah, tadi saya ke Indomaret. Demi Allah, tadi siang saya ke pasar. Nah, ini nggak perlu yang demikian sampai bersumpah-sumpah seperti itu. Dalam perkara yang besar kita bersumpah. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk surga. Jadi ada yang ditulis oleh malaikat tadi. Awalnya dia mengamalkan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal saja. Ya, satu jengkal saja. Ini dari ujung kelingking sampai ujung jempol ini dhira'. Ini shibr ya. Kalau dhira' dari ujung ujung jari sampai siku. Ini namanya dhira'. Ini menunjukkan dekatnya orang tadi. Dia mengamalkan amalan penduduk surga sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu dhira'. Maksudnya apa? Maksudnya dia mengamalkan amalan penduduk surga. Masya Allah. Menghadiri kajian, mungkin sholat, dia berjamaah dengan yang lain. Sangat dekat dengan ketaatan kepada Allah. Fayasbiqu alaihil kitab. Kemudian telah didahului oleh tulisan tadi. Sudah didahului oleh kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz. Dan apa yang ditulis oleh malaikat? Di dalam perut ibunya. Fayasbiqu alaihil kitab. Sudah ditulis di dalam kitab sebelumnya, bahwasanya dia nanti akan masuk ke dalam neraka. Ya. Di awalnya dia mengamalkan amalan penduduk surga sampai sedemikian dekatnya. Tapi sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, kemudian ditulis kembali oleh malaikat di dalam perut ibunya bahwasanya dia termasuk penduduk neraka. Faya'malu bi'amali ahlin nar. Maka setelah itu dia pun mengamalkan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Berarti di sana ada jenis orang di mana di awal kehidupan dia istiqomah. Kemudian setelah itu dia melenceng, menyimpang. Kemudian mengamalkan amalan penduduk neraka. Dan amalan tersebut menjadi sebab dia akhirnya masuk ke dalam neraka. Fayadkhuluha. Di dalam lafaz hadis yang lain disebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fima yabdu linnas. Dia mengamalkan amalan penduduk surga itu sesuai yang dilihat oleh
manusia. Artinya secara zahir saja. Kelihatannya dari luarnya dia mengamalkan amalan penduduk surga. Fima yabdu linnas. Seperti yang dilihat oleh manusia. Tapi apa yang ada dalam batinnya dia nggak tahu. Atau kita semuanya nggak tahu. Manusia nggak ada yang tahu. Jadi terkadang ada sebagian orang yang dari luarnya itu kelihatan mengamalkan amalan yang taat. Dia mungkin bersama kita, sholat berjamaah bersama kita di masjid. Dia mengamalkan amalan penduduk surga secara zahir. Itu yang kita lihat dari zahirnya. Tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalam batinnya. Mungkin dia sholat berjamaah di masjid, atau dia melakukan sholat karena riya. Kalau dia ada kesempatan untuk tidak sholat berjamaah, maka dia lakukan. Kita nggak tahu tentang apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka yang dimaksud ucapan Nabi SAW, sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu zira', satu hasta saja. Ini maksudnya adalah yang zahir bagi manusia, yang dilihat oleh manusia. Demikian pula, ya mungkin dia secara zahir sekarang dia melakukan amal soleh, tapi kita nggak tahu apa yang dia lakukan ketika dia pulang ke rumah. Ketika datang waktu malam, ketika dia berada di dalam kamarnya sendiri, apa yang dia lakukan kita tidak tahu. Cuma yang kita tahu ya dia adalah orang yang soleh. Nah, ini menjadi perhatian bagi kita. Hendaklah kita menjadi orang yang jujur kepada Allah, zahir maupun batin kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dekat dengan Allah ketika bersama manusia, tapi ketika kita sendirian, kemudian kita bermaksiat kepada Allah SWT. Kadang itu yang menjadi sebab seseorang akhirnya melenceng dari keistiqomahan. Yaitu amalan-amalan atau kemaksiatan yang dilakukan dalam keadaan sendirian, itu yang menjadikan seseorang, di antaranya yang menjadikan seseorang akhirnya tidak istiqomah di dalam ketaatan karena banyaknya dosa dan kemaksiatan tersebut. Demikian pula menjadikan kita, hendaklah kita menjadi orang yang jujur luar dan dalam. Kita sholat berjamaah di masjid, secara zahir itu adalah amal soleh, maka kita perbaiki terus batin kita. Ana ingin mencari pahala dari Allah, bukan karena ingin dilihat oleh Pak RT, ingin dilihat oleh sefulan, tidak. Ana ingin mencari pahala. Terkadang mungkin di awal bisikan syaitan terus datang. Antum tidak ikhlas, antum maunya begini, antum keinginan antum sebenarnya begini. Ya kita perang. Mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari riya, dari sum'ah. Apakah itu bisa diperangi? Bisa. Ya kalau kita memang merasa demikian ada dalam hati kita berlindung kepada Allah. Karena dialah yang bisa menghilangkan penyakit-penyakit itu dari diri kita. Dan kalau kita berdoa, menunjukkan kita ini benci terhadap penyakit tadi. Kita tidak ridha memiliki sifat riya dan juga sum'ah di dalam diri kita. Buktinya apa? Buktinya kita meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang yang ikhlas. Ya Allah, jadikan hilangkan dariku kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Jauhkan dariku sifat riya. Aku tidak senang riya, ya Allah. Aku ingin menjadi orang yang ikhlas. Ini menunjukkan kita ini adalah orang yang senang dengan keikhlasan dan tidak senang godaan-godaan syaitan, was-was syaitan yang ingin menggelincirkan kita. Ini juga pelajaran bagi kita supaya kita sekali lagi jangan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Ada sebagian manusia awalnya dia mengamalkan amalan menuju surga, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ya, jangan kita menyombongkan diri kita, ta'ajub dengan diri kita. Masya Allah,
Antum sekarang ya jenggotan, antum sekarang menjaga sholat 5 waktu, bahkan antum sholat tahajud dan seterusnya. Hilangkan sifat-sifat tersebut. Meminta kepada Allah istiqamah, meminta husnul khatimah. Dihidupkan di atas sunnah dan dimatikan di atas sunnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Memperbanyak doa tersebut. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jangan kita merasa aman. Kita belum selesai berjuang. Yang dinilai oleh Allah adalah akhirnya, husnul khatimahnya. Ya, perjuangan kita belum berakhir sampai Allah SWT mengambil nyawa dari diri kita. Kemudian setelahnya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Dan sungguh salah seorang di antara kalian mengamalkan amalan penduduk neraka. Kitabnya digeser. Mengamalkan amalan penduduk neraka. Ya mungkin dia orang yang kafir, orang yang musyrik misalnya. Atau dia bergelimang dengan kemaksiatan dan juga dosa-dosa besar. Dan ini adalah sebab-sebab yang memasukkan seseorang ke dalam nerakanya Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dirah. Sehingga tidak tersisa jarak antara dia dengan neraka kecuali satu hasta saja. Menunjukkan betapa dekatnya dia dengan neraka. Meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, ya udah. Baik. Tapi apa? Fayasbiqu alaihi kitab. Ternyata takdir sudah mendahului bahwa orang ini akan masuk ke dalam surga. Fulan minas su'ada. Si fulan termasuk orang yang akan bahagia di akhir. Berarti termasuk penduduk surga. Maka faya'malu bi'amali ahli jannah. Kalau sudah ditulis oleh Allah SWT dahulu di dalam Lauhul Mahfuz, dia termasuk penduduk surga, pasti orang tersebut akan mendapatkan hidayah dan akan mengamalkan amalan yang memasukkan dia ke dalam surga. Nggak mungkin dia meninggal dunia dalam keadaan dia membawa kekufuran, kesyirikan, nggak mungkin. Pasti di sana ada sebab sehingga dia masuk ke dalam agama Islam. Sebab sehingga dia taubat dari kekufurannya, dari kemaksiatannya. Makanya beliau mengatakan faya'malu bi'amali ahli jannah. Pasti dia akan setelah itu akan mengamalkan amalan penduduk surga. Bagaimanapun orang menghalangi hidayah darinya, kalau memang sudah ditulis oleh Allah SWT dia penduduk surga, pasti dia akan masuk ke dalam agama Islam. Karena orang-orang kafir juga nggak ingin kalau pengikut mereka ini keluar dari agama mereka. Meskipun mereka berusaha menfitnah Islam, menfitnah orang-orang yang berdakwah kepada Islam, kemudian membesar-besarkan agamanya, menipu manusia, meskipun harus menipu manusia. Kalau Allah SWT menghendaki untuk memberikan hidayah kepada seseorang, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Kalau sudah ditulis oleh Allah sebelumnya, termasuk penduduk surga, pasti dia akan taubat dan masuk ke dalam agama Islam dan meninggal di atas agama Islam. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Ini jenis manusia di antara jenis-jenis yang lain. Bahwasanya ada di antara manusia yang keadaannya selama hidupnya bukan lurus, orang yang istiqomah, tapi sebelumnya dia adalah orang yang jauh dari Allah. Kemudian Allah SWT memberikan hidayah kepadanya. Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan kita mudah ya menyepelekan, menghina orang yang sekarang belum istiqomah. Wah, antum ini jauh dari Allah, antum ya demikian dan demikian. Baik secara diucapkan atau dia di dalam perasaan dia.
ya, tidak dia ungkapkan dengan lisannya, melihat orang-orang yang bermaksud dengan mata yang merendahkan. Kita tidak tahu tentang hidayah. Mungkin dia termasuk orang yang Allah tulis sebelumnya masuk ke dalam surga, sehingga kelak dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin saja dia kelak lebih baik daripada antum yang sudah mendahului mendapatkan hidayah. Siapa yang lebih dahulu, Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan? Utsman bin Affan lebih dulu masuk ke dalam agama Islam. Tapi siapa yang lebih afdal? Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sampai dikatakan ya oleh sebagian orang Islam saat itu, ketika melihat bagaimana permusuhan Umar bin Khattab kepada umat Islam, demi Allah tidak akan Umar bin Khattab ini masuk Islam sampai ontanya masuk Islam terlebih dahulu. Karena melihat bagaimana bengisnya, bagaimana tidak mungkinnya Umar bin Khattab masuk dalam agama Islam. Melihat tingkah lakunya, melihat permusuhannya yang sangat. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau melihat orang yang masih belum istiqamah, seperti yang tadi kita sebutkan, kita bersyukur. Alhamdulillah kita sudah diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian kita berusaha untuk mendakwai mereka dengan rahmah, ya, dengan kasih sayang. Sebagaimana kita dulu seperti mereka, maka hendaklah kita mengajak mereka untuk ya bersama-sama kita meniti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ikhwah dan juga para akhwat yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah penjelasan secara singkat dari hadis yang keempat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Semoga bermanfaat dan kita berikan kesempatan mungkin satu atau dua pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita sebutkan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Ini sudah banyak sekali pertanyaan. Mungkin satu dua pertanyaan saja sesuai dengan permintaan Ustadz tadi. Rata-rata berhubungan dengan topik hari ini Ustadz. Ini tentang takdir Ustadz. Apakah masuk surga dan neraka, ya, amalan kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, meninggal husnul khotimah dan su'ul khotimah, itu bisa dirubah dengan takdir atau tidak Ustadz? Jika tidak, lalu apakah manfaat dari amal kebaikan yang telah kita perbuat untuk merubah suatu takdir? Demikian Ustaz. Nabi SAW telah mengabarkan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena-pena dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya adalah pena-pena yang menulis takdir itu sudah diangkat, sudah tidak berubah. Lembaran-lembaran sudah kering, tidak mungkin dihapus lagi. Ini menunjukkan bahwa apa yang sudah Allah tulis di dalam Lauhul Mahfuz itu tidak akan berubah. Seorang yang sudah ditulis masuk ke dalam surga, maka dia akan masuk ke dalam surga, dan yang sudah ditulis masuk ke dalam neraka, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian apakah berarti kita nggak usah beramal? Kalau demikian kita nggak usah ngaji, nggak usah sholat, karena kita sudah ditentukan di surga atau di neraka. Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh para sahabat. Bukan hanya kita saja yang bertanya. Para sahabat Nabi SAW bertanya. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, afala nattaqin? Wahai Rasulullah, kenapa kita tidak pasrah saja kalau demikian? Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, wa fimal amal? Untuk apa kita beramal kalau demikian? Lalu apa jawaban Nabi SAW? Ini yang ingin Anda sampaikan kepada penanya dan juga yang mendengar. Dan tidak ada jawaban yang lebih bagus daripada jawaban siapa? Rasulullah SAW. Dan ini yang didengar oleh para sahabat, dan setelah mereka mendengar jawaban ini, mereka melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan inilah jalan keselamatan. Dengarkan ucapan beliau SAW.
Beliau mengatakan satu kalimat saja. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. I'malu, hendaklah kalian beramal. Hendaklah kalian beramal. Maksudnya adalah hendaklah kalian beramal soleh. Bukan justru malah berhenti untuk beramal. I'malu, hendaklah kalian beramal. Hendaklah kalian beramal soleh. Berimanlah, belajarlah, sholatlah, berpuasalah, zakatlah, berakhlaklah yang baik. I'malu, hendaklah kalian beramal. Jangan berhenti untuk beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena masing-masing dari kita dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Artinya apa? Orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk surga. Orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka akan dimudahkan untuk melakukan amalan penduduk neraka. Sekarang, alhamdulillah, kita diberikan hidayah oleh Allah ke dalam agama Islam. Dijadikan kita tenang dengan 2 kalimat syahadah, kita sholat 5 waktu, kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kita beriman dengan itu semuanya. Kita husnudzan kepada Allah, Allah ingin memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah SWT. Kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing akan dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya. Sekarang kita beramal soleh, kita bertobat kepada Allah. Tobatnya kita sudah ditulis oleh Allah dulu di Lauhul Mahfuz. Dan tobatnya kita menjadi sebab dihapusnya dosa-dosa kita, menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga. Itulah sebab ya kita dimasukkan ke dalam surga. Karena Allah mudahkan kita untuk bertobat. Ya, jadi inilah jawaban dari Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum mengatakan atau mereka ya menjalankan, melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tidak ada di antara mereka yang kemudian meninggalkan amalan. Udah, nggak mau makan tidur saja, nggak mau beramal soleh. Ya, karena mereka tahu bahwasanya masuk ke dalam surga ini ada sebabnya. Sebabnya adalah iman dan juga amal soleh. Nah, baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir mungkin tentang apakah doa bagi janin yang paling baik gitu ya di 120 hari atau 3 bulan sebelum ruh ditiupkan. Apakah ada doanya Ustaz gitu? Kalau ada doa terbaiknya seperti apa Ustaz? Ya, tidak ada di sana doa khusus. Tidak ada di sana doa khusus dan apa yang kita lakukan hanya perkiraan saja untuk kepastian sampai 120 hari atau hari ini akan ditiup rohnya. Kita tidak mengetahui secara pasti yang demikian. Dan tidak ada doa secara khusus dari Nabi SAW ketika 4 bulan atau 7 bulan. Tidak ada di sana. Kita berdoa secara umum. Ya, sebagai seorang ibu atau seorang ayah meminta kepada Allah SWT semoga anak yang ada dalam kandungan ini menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang mau berzikir kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, seorang anak yang taat kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi SAW, bertauhid, anak yang saleh, itu yang bisa kita lakukan. Adapun doa khusus dari Nabi SAW di hari yang ke-120 atau setelahnya, maka ini tidak ada di sana doa khusus. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, baik Ustadz, sepertinya pertanyaannya sudah cukup dijawab oleh Ustadz. Mungkin sebelum kita tutup, ada kesimpulan Ustadz
dari yang telah kita bahas hari ini. Tafadhol. Ya. Bapak Ibu sekalian dan juga ikhwah dan juga akhwat yang saya hormati, alhamdulillah kita baru saja mempelajari hadis yang agung termasuk Jawami'ul Kalim yang Allah SWT berikan kepada Rasulullah SAW. Di dalamnya ada kabar tentang ilmu gaib, apa yang terjadi di dalam perut seorang ibu yang mengandung berupa takdir yang ditulis oleh malaikat. Kemudian di dalam hadis ini juga ada dua keadaan di antara keadaan-keadaan manusia. Ada di antara mereka yang awalnya mengamalkan amalan penduduk surga, kemudian akhirnya di akhir hidupnya mengamalkan amalan penduduk neraka. Kemudian sebaliknya ada yang awalnya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, akhirnya dia diberikan hidayah dan mengamalkan amalan penduduk surga. Maka di dalam hadis yang agung ini banyak faedah dan manfaat yang bisa kita petik. Dan di antara faedah yang paling besar adalah bahwasanya al-a'mal bil khawatim. Amalan itu sesuai dengan akhirnya. Sehingga marilah kita istiqomah. Ya, istiqomah di dalam Islam ini, di atas sunnah Nabi SAW ini, dan terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dikuatkan hati kita masing-masing di atas agamanya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan menjadi catatan amal jariah bagi Ustadz dan menjadi tambahan ilmu yang bisa kita manfaatkan, Ustadz. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, insya Allah. Saya tutup dengan ucapan dengan doa majelis, penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.